Orang-orang fasik itu adalah yang pertama orang-orang yang melanggar perjanjian. Nanti janji nama. Eh, Perjanjian yang sudah diteguhkan. Nah, perjanjian yang diteguhkan itu nopo? Di dalam tafsir Al-Qurtubi disampaikan waqtalafan nas fi ta'yini hadal ahdi. Para ulama berbeda pendapat tentang penjelasan tentang perjanjian ini. Faqilah huwallati akhadahu Allahu ala bani Adam khinastakhrajahum min dhahrihi. Ada yang berpendapat bahwa perjanjian di ayat ini adalah perjanjian ketika Allah menanya kepada Bani Adam saat mengeluarkan mereka dari punggung Nabi Adam. Niku terkait dengan Quran surat Al-A'raf yang ayat 172. Insya Allah pada hafal. Yang niku Pak. Qalu alastu birabbikum qalu bala syahidna. Pun sering dengar niku nggih. Pada waktu kita itu sebelum dilahirkan niku sudah ditanya oleh Allah. Alastu birabbikum, apakah aku ini benar Tuhan kalian gitu kan. Qalu bala syahidna. Setiap manusia, setiap pribadi itu pasti menjawab, ya, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Qalu bala syahidna. Nggih, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Niku setiap pribadi. Oleh karenanya setiap orang niku lahir fitrah. Nah, fitrah niku nggih, adalah fitrah bertauhid. Ada yang mengatakan karena terpengaruh teori barat mengatakan fitrah itu adalah putih bersih. Nah, kan ngoten. Iku mboten pas. Fitrah yang dimaksud adalah fitrah bertauhid. Dalilnya adalah Quran surat Al-A'raf ayat 172 niku. Nah, itu sing dimaksud janji kita setiap manusia itu adalah itu. Jadi orang-orang fasik itu memutus janji. Berarti saat apa, lahir di dunia pun boten kelingan janji nih. Saat tidak kelingan janji nih, mereka kemudian bertuhankan yang lain. Fayaqta'una ma amarallahu bihi ayyushola wa yufsiduna fil ard. Fakila silatul arham. Nah, itu di serat memiliki kali Kiai Bisri Mustafa. Di antara salah satu pendapat orang-orang fasik niku adalah orang-orang yang memutus silaturahim. Tetapi ada yang berpendapat yang lain juga. Wakila amaro ayyusolal qawlu bil amal. Ini di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi tadi. Ada juga yang berpendapat yang namanya memutus silaturahim itu adalah memutus antara perkataan dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang ngomong A tapi perbuatannya B, niku namanya memutus. Kalau itu semua digabung Bapak Ibu, sebetulnya cocok mau. Tepat juga kalau kita sambungkan bahwasanya tidak hanya silaturahim yang perlu disambung. Karena memang orang-orang fasik itu kan terjemahannya orang-orang yang banyak maksiat. Orang yang banyak maksiat itu tentu adalah biasanya diantaranya ya perkataan dengan perbuatannya orang yang buruk. Esok dele, sore tempe, esok esok kaspe, sore tape. Ngertos kaspe. Nggih, kaspok. Gini mriki nggih kaspe, kaspo nggih. Kalau teng Jawa Timur kaspe, Bu. Harus kaspo sebenarnya. Ada juga yang berpendapat yang namanya memutus itu adalah fahiyya amatun fikul lima amarullahu ta'ala bihi ayyushola. Jadi ayat ini bersifat umum mencakup semua hal yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Oke, nopo mawon sing disambung perkataan dengan perbuatan, ilmu dengan amal, silaturahim, dan seterusnya. Kemudian wa yufsiduna fil ardi,
Dan mereka orang yang fasik yang ketiga adalah membuat kerusakan di bumi. Yang pertama tadi ingkar janji, yang kedua adalah mutus silat, memutus apa yang diberitakan yang disambung, yang ketiga merusak bumi. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Qurtubi. Yang namanya merusak bumi itu apa? Ayyak buduna ghairallahi ta'ala wa yajuruna fil af'al id hiya bihasabi syahawatihim wa hadha ghayatul fasad. Artinya mereka merusak bumi itu dengan cara menyembah selain Allah. Loh, menyembah selain Allah ini kok merusak bumi? Nggih, Bapak Ibu. Mungkin saya dulu pernah cerita sebelum hari raya bahwasanya gelombang alam ini kan punya gelombang. Kalau pas gelombang panas niku bisa merusak alam betul. Bisa toh. Nggih. Gelombang dingin yang sangat dingin juga merusak alam. Nah, ada gelombang lain yang memang tidak terlalu kelihatan, tetap butuh alat. Alat modern sudah bisa sekarang dan dulu kalau orang tua-tua kita niku pakai panca indera yang rasa niku Bapak Ibu. Nggih. Iki kok rasane ora enak sih apa nih? Jenengan pernah kepada tempat gelap yang bahasa Indonesia ini angker, hawane mboten enak Bapak Ibu. Nah, nggih, nah niku wau singup. Nggih. Nah, manusia kalau itu terjadi kemaksiatan dimanapun, niku hawa sebetulnya sekeliling niku mboten eja Bapak Ibu. Yang ngerti kan ngerti. Perlu kepekaan rasa. Oleh karenanya di sini disebut yang namanya menyembah selain Allah itu juga termasuk merusak bumi. Terus kemudian yang kedua merusak bumi selain menyembah selain Allah adalah berbuat zalim karena perbuatan mereka didasarkan pada hawa nafsu. Nah, perbuatan zalim yang didasarkan hawa nafsu adalah puncak dari kerusakan. Nggih, hawa nafsu niku diantaranya pingin menang dhewe, pingin enak dhewe, sak karepe dhewe. Niku orang-orang zalim niku ngoten niku. Oh, apa lampu merah. Lampu merah terabas gitu kan. Nah, orang lain dihukum karena melanggar lampu merah dia enggak. Niku zalim. Kecuali sesuai aturan kayak ambulan NU itu melanggar lampu merah mboten zalim. Karena undang-undang aturannya enten Bapak Ibu. Tapi yang tidak sesuai aturan berarti itu zalim. Zalim itu adalah wad'us syai' fi ghairi mahallihi. Yang namanya zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini kan kopiah. Terus saya pakai sepatu. Ini zalim. Enggak tempatnya ngoten. Ya. Oleh karenanya Al-Qur'an itu. Kalau kita niku kan atas-atas nggih, Al-Qur'an ke bawah kita langsung ambil ya. Seperti tadi jatuh Pak. Mudhafir gupuh oleh juga. Karena kitab suci, namanya kitab suci sebagai pegangan hidup niku nggih. Dimuliakan tidak hanya nilainya bahkan juga fisiknya. Makanya kita niku sering kalau bawa Al-Qur'an nanti cakep ngeten iki. Dulu niku saya niku udah diajari mboten boleh ngeten iki. Nggih, saangel-angele niku ngeten iki. Anu